Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan menjelang keberangkatan besok teman-teman, skuad Persib Bandung ke Semarang untuk menghadapi PSIS Semarang hari Minggu mendatang. Nah, ini di lanjutan Liga 1 ini alhamdulillah teman-teman, skuad Persib Bandung tidak ada yang terkena akumulasi kartu, sehingga ya sekarang bisa diturunkan skuad full tim atau skuad terbaik daripada Bojan Hodak ini. Nah, ini juga Bojan Hodak memanfaatkan memang jeda pertandingan ke pertandingan ini agak sedikit lenggang katanya di tahun yang baru ini, atau dari mulai bulan Januari bulan kemarin itu sampai dengan akhir musim jadwalnya agak sedikit jaraknya lebih dari 5 hari, sehingga bisa dimanfaatkan untuk memaksimalkan ketahanan fisik, taktik, dan juga tekniknya gitu ya. Makanya sekarang Persib Bandung sedang digenjot, sedang digembleng untuk fisiknya sehari 2 kali, yang mana pagi-pagi taktik dan tekniknya, ya sore harinya nge-gym. Jadi untuk meningkatkan intensitas fisik dan kekuatan tubuhnya teman-teman. Nah, ini juga kemarin kan sempat dikeluhkan juga bahwa ya stamina Persib Bandung atau skuad Persib Bandung ini sering kedodoran, sering ketinggalan dari beberapa pemain lawannya yang memang memiliki ya stamina yang lebih baik atau usia yang lebih muda. Nah, ini juga kita nanti akan membahas mengenai sudah dimulainya seleksi yang akan dilakukan oleh Bojan Hodak gitu ya, atas ya setidaknya untuk membentuk kerangka tim musim depan dan atas kebijakan yang baru dari manajemen Persib Bandung. Nah, nanti kita di belakang kita bahas secara panjang lebar, tapi sebelumnya kita update dulu dari mulai untuk skuad Persib Bandung yang akan menghadapi PSIS Semarang teman-teman. Jadi ya alhamdulillah tidak ada pemain yang terkena akumulasi kartu, tidak ada yang cedera juga, jadi semua bisa dimainkan. Yang masih 50-50 adalah McLock, tapi McLock katanya sekarang ya setidaknya cedera hamstring kemarin itu masih bisa tidak terlalu parah lah katanya, jadi masih bisa setidaknya dimainkan, namun ya tentu atas rekomendasi tim dokter dan juga fisioterapisnya gitu ya. Nah, ini masih ditunggu, walaupun kemarin kan nggak ikut latihan. Jadi kemarin juga ada beberapa pemain yang tidak ikut latihan, kayak misalkan Hen yang sakit gigi katanya, tapi sudah ikut latihan lagi. DDS yang memang sebelumnya cedera sudah ikutan latihan lagi. Ciro Alves yang ada infeksi di kakinya katanya luka, tapi ya sudah tidak apa-apa kalau itu memang ya bukan cedera dalam gitu ya, hanya cedera luar saja. Jadi ya masih bisa ikut menghadapi PSIS Semarang. Lalu juga kemarin beberapa pemain yang ada yang sakit gitu ya, itu sudah sembuh kayak Edo dan lain sebagainya. Namun yang terbaru justru Zulkifli teman-teman. Jadi Jul ini kan memang tidak bermain di Persib senior, tapi dimainkan di EPA atau ya di kelompok usia lah gitu ya, di Persib U20. Nah, ini juga kemarin katanya cedera karena berbenturan dengan kiper dari Dewa United. Lagi-lagi Dewa United ini memang tidak tim seniornya, tidak tim kelompok usianya, memang sering merepotkan Persib Bandung gitu ya. Ada saja pemain yang cedera ataupun ya sampai dengan pelatihnya yang mengundurkan diri gitu. Ini ya apa ya, luar biasa lah tim Dewa ini ya. Ini mah guyon aja ya teman-teman, tapi setidaknya pasti ada sesuatu yang menimpa Persib Bandung gitu setelah menghadapi Dewa United teman-teman. Nah, ini ya menarik lah untuk disimak gitu ya sebetulnya. Nah, ini kita lanjutkan lagi teman-teman mengenai untuk kesiapan tim Persib Bandung, yang mana untuk Bojan Hodak sendiri mengatakan kalau pemain tidak ada masalah dan pemain juga sudah siap. Sekarang taktik pun sudah diberikan agak sedikit berbeda katanya daripada yang sebelumnya, karena ya untuk mengejar back to back juara atau menjadi juara lagi di musim ini tidak bisa mengandalkan 1-2 taktik, apalagi yang sudah pernah dilakukan. Kalaupun ya ini dilihat dulu untuk lawannya siapa dan cara bermain mereka bagaimana, baru ya kita tentu
menentukan. Makanya sekarang kan saya selalu berkomunikasi dengan seluruh jajaran tim pelatih, baik pelatih fisik, asisten pelatih, pelatih kiper dan lain sebagainya, untuk mencari solusi yang terbaik. Katanya pemain terbaik siapa saja yang diturunkan, lalu taktik yang akan digunakan dan lain sebagainya. Makanya kemarin pada saat saya tidak bisa mendampingi tim pun, ya saya percaya kepada seluruh asisten pelatih atau ya seluruh jajaran pelatih Persib gitu ya. Jadi ya karena kita sering ngobrol, sering bertukar pendapat lah bagaimana untuk kemajuan Persib Bandung selanjutnya gitu ya. Ini sebagian atau sedikit informasi update sebelum menghadapi PSIS Semarang, teman-teman. Nah, ini juga kita sedikit di luar topik, jadi ini hanya entah kebetulan atau memang ya ada hal-hal sesuatu gitu ya dari musim kemarin itu sebelum menghadapi Persija Jakarta selalu menghadapi PSIS Semarang dulu. Ini apakah memang ya jadwalnya pas banget gitu ya, selalu begitu, atau memang ada beberapa kebijakan yang lain gitu ya pada saat di awal penentuan jadwal Liga 1. Nah, kalau musim kemarin kita yang paling ingat adalah ketika ingin menghadapi Persija gitu ya di Bandung, tapi kan kalau main pada saat di Jakarta itu kan boleh aman-aman saja, ada penonton dan lain sebagainya. Tapi ketika bermain di Bandung, Persib Bandung kan sebelumnya menghadapi PSIS Semarang gitu, dan itu terjadi sedikit kericuhan gitu di luar stadion SJH, yang mana akhirnya diputuskan tidak boleh ada penonton menghadapi Persija Jakarta. Nah, ini ya mudah-mudahan ini pun ya tidak ada hal-hal yang aneh-aneh gitu ya, bahkan ya mudah-mudahan tidak ada pemain yang memang terkena kartu atau ya wasitnya diharuskan yang netral lah, jadi biar tidak ada sedikit kecurigaan gitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan kita doakan saja yang baik-baik gitu ya untuk seluruh perangkat pertandingan, termasuk skuad Persib Bandung, tidak ada yang cedera dan tidak ada yang terkena akumulasi kartu, teman-teman. Ini di luar topik lah sebetulnya, tapi ya ada nyambung gitu ya, dari musim-musim kemarin juga selalu menghadapi PSIS dulu sebelum menghadapi Persija. Tapi ya kita bahas match per match saja dulu ya. Kita menghadapi PSIS dulu, kita bahas menghadapi PSIS Semarang dulu, teman-teman. Baik, itu sekedar intermezzonya. Nah, sekarang ada yang mulai diputuskan oleh regulasi atau kebijakan baru dari manajemen PT PBB yang mengharuskan pemain Persib dalam 3-5 tahun ke depan harus usianya di bawah 30 tahun, teman-teman. Jadi kita akan coba analisa siapa saja pemain Persib yang kira-kira terjadi atau di reshuffle gitu, kalau istilah kabinet mah ya. Ada reshuffle, ada juga yang diganti, teman-teman. Mau tidak mau harus dilakukan oleh Bojan Hodak, yang mana dari bulan Februari ini, dari mulai menghadapi PSM Makassar tanggal 1 Februari kemarin, itu sebetulnya sudah ada mulai skema yang akan dipakai Bojan Hodak di musim depan. Jadi pemain-pemain menganggap setiap laga adalah final untuk tim dan juga final untuk individu mereka sendiri. Jadi mereka harus merasa ya menunjukkan yang terbaik lah kalau memang masih merasa layak di Persib Bandung musim depan gitu ya. Yuk kita lihat, teman-teman. Jadi di sini saya ada pin nomor, tapi sayang pin nomor ini tidak sesuai dengan nomor aslinya gitu ya. Jadi ya kita pakai nomor yang ada saja. Baik, teman-teman. Jadi pemain di usia 30 tahun ke atas akan direshuffle mulai dari musim depan atas kebijakan dari manajemen Persib Bandung. Siapa saja? Yang pertama, ini pas banget teman-teman, ada 11 pin di sini. Jadi 11 pemain ini 11 pemain Persib yang memang usianya rata-rata di atas 30 tahun, karena ya Pak Glenn sendiri dirut utama PT PBB mengatakan rata-rata ya pemain Persib adalah saat ini di musim ini adalah pemain dengan rata-rata usia tertua di Liga 1 gitu ya. Jadi ya mau tidak mau harus ada sedikit perubahan lah di tahun-tahun mendatang. Baik, teman-teman, dengan
pemain nomor 1 ini kita yang tertua dulu saja ya biar berurutan. Ada Victor Igbonevo. Ini mohon maaf bukan nomor sebenarnya, ini hanya nomor pin saja karena tidak ada nomor-nomor gede di sini ya. Jadi ada Victor Igbonevo dengan usia 39 tahun. Nah, apakah Victor Igbonevo musim depan akan bertahan di Persib Bandung atau akan ya tergantikan atau akan di reshuffle? Nah, ini ya teman-teman mangga punya penilaian sendiri gitu ya. Victor dengan usia 39 tahun ya sekarang lebih banyak di bangku cadangan gitu. Jadi ya mungkin ya akan ada sesuatu lah gitu ya. Lalu selanjutnya lagi Ahmad Juprianto atau Jupe dengan usia 37 tahun, yang mana sepertinya Kang Jupe ini akan di reshuffle menjadi asisten pelatih Bojan Hodak gitu ya. Jadi ya musim depan statusnya tidak akan menjadi pemain dan juga pelatih, tapi akan sepenuhnya menjadi pelatih atau asisten pelatih lah ya kalau untuk Jupe. Baik, ini di lini belakang teman-teman. Lalu kita pemain tertua selanjutnya itu ada di sini Tyron Del Pino. Di sini aja ya biar kelihatan di kamera. Nah, ini ada Tyron Del Pino dengan usia 33 tahun dengan Deddy Kusnandar. Jadi Deddy Kusnandar dan Tyron Del Pino ini dengan usia 33 tahun. Apakah kedua orang ini masih ada di Persib Bandung atau tidak, atau kedua pemain ini masih ada atau tidak? Kita lihat Deddy Kusnandar sudah diberikan perpanjangan kontrak sebanyak 2 tahun gitu. Jadi insya Allah masih aman di Persib Bandung. Nah, Tyron Del Pino dengan kualitasnya yang sekarang, dengan determinasinya yang menjadi top skor Persib Bandung justru ya musim ini. Nah, ini teman-teman punya pendapat sendiri lah gitu ya. Usia apakah masih mumpuni atau tidak di musim depan, ya mangga itu mah punya opini masing-masing gitu ya. Lalu turun lagi sekarang ada Nick Kuipers. Nick Kuipers dengan usia 32 tahun teman-teman. Nah, apakah musim depan masih ada di Persib Bandung atau tidak? Namun pernyataan Nick sendiri melihat ia akan memutuskan untuk statusnya masih di Persib Bandung atau tidak, tunggu sampai dengan akhir musim ini karena masih ada 3 bulan kontraknya dengan Persib Bandung dan sampai sekarang pun belum diperpanjang. Apakah tanda-tanda? Nah, kita juga nggak pernah tahu teman-teman. Nick Kuipers ini ya memang ya menjadi legenda di Persib Bandung, tapi tetap namanya profesional dari manajemen, dari pemain juga di atas segalanya gitu ya. Jadi bukan hanya loyalitas saja ya, kita ingat juga Haryono kalau dibilang loyalitas mah loyalitas banget, tapi ya tetap kebijakan pelatih yang tidak mau ada di Persib Bandung lagi itu juga ya sudah gitu, nggak bisa ditahan lagi. Nah, ini Nick Kuipers dengan usia 32 tahun. Disambung lagi ada Mark Locke dan juga ada Adam Alis. Mark Locke dan Adam Alis di sini kelihatan lah ya, Mark Locke dan Adam Alis dengan usia 31 tahun, yang mana ya Adam Alis kan masih ya setidaknya masih punya kontrak gitu ya di Persib Bandung sampai dengan musim depan. Mark Locke habis atau musim ini bukan hari ini. Musim ini Mark Locke habis untuk kontraknya dan belum diperpanjang juga. Apakah memang diperpanjang atau tidak musim depan, tapi Mark Locke mengatakan ingin pensiun di Persib Bandung teman-teman gitu ya. Jadi ya kita lihat saja bagaimana kiprahnya di musim depan. Jadi silahkan beropini masing-masing saja. Dan di lini depan ada David Da Silva dan juga Ciro Alves, kelihatan ya mungkin. Nah, kita analogikan seperti ini saja. Nah, ini DDS dan juga Ciro Alves dengan usia 35 tahun. Nah, ini mereka memang keduanya akan habis kontraknya di musim ini. Lalu dengan kontribusinya masing-masing kita juga berat mengatakan bahwa ya bukannya tidak berkontribusi, justru mereka berdua ini menjadi ujung tombak juga ya saat ini. Ya Ciro Alves lebih berperan sebagai breaker juga di sini, yang mana ya Igor Tolik punya peran khusus katanya untuk Ciro Alves. Jadi ya mungkin musim depan apakah memang masih ada di Persib Bandung Ciro Alves atau tidak, kita tidak pernah tahu karena
mana sampai sekarang pun belum diperpanjang kontraknya. Begitupun DDS pun kalau dibilang berpotensi hengkang ada, tapi ya kita juga tidak pernah tahu gitu ya bagaimana keputusan akhir manajemen, karena ya DDS pun sekarang sudah sering mohon maaf ya, punten-punten agak cedera, gampang juga mungkin terkena sakit gitu dan lain sebagainya. Tapi ya dengan kalau memang sekarang Mang Kasta menunjukkan kelasnya atau menunjukkan kastanya, ya bisa jadi dipersiapkan Mang Kasta ini menggantikan DDS. Tapi ya itu masing-masing opini bobotoh pasti berbeda ya. Ya tinggal kita lihat nanti saja. Dan yang terakhir, dua pemain terakhir ini ada penjaga gawang. Di sektor penjaga gawang ada Kevin Ray Mendoza dan juga Teja Paku Alam yang berusia 30 tahun teman-teman. Nah di sini ya kelihatannya. Nah ini Teja ini untuk Kevin Ray Mendoza. Nah 30 tahun. Kevin Ray Mendoza adalah anak kesayangan dari Bojan Hodak, makanya jauh-jauh dibawa dari KL City di Liga Malaysia. Nah kalau untuk Teja Paku Alam juga Bojan Hodak memerlukan memang sosok yang apa namanya tuh bisa menggantikan Kevin Ray ketika dia absen gitu, atau bisa bergantian. Makanya di lini penjaga gawang ini tidak khawatir kalau untuk Bojan Hodak mempunyai dua pemain ini. Nah ini masalahnya sudah lebih dari 30 tahun. Apakah memang ya akan tetap di Persib Bandung atau tidak? Tapi kalau Kevin Ray Mendoza sepertinya masih ada kontrak, dan juga Teja ya lihat nanti. Kalau kemarin kan ada apa isunya akan kembali lagi ke Semen Padang, tapi ya kita nggak tahu ya namanya nasib pemain Persib bagaimana ke depannya. Tapi dari keseluruhan pemain ini yang akan diseleksi, dan memang harus ada yang ditanggalkan satu persatu teman-teman. Kalau yang sudah pasti hanya Jupe saja yang akan direshuffle gitu ya menjadi asisten pelatih Bojan Hodak. Teman-teman kita kepinggirkan dulu. Nah ini hanya ada 10 pemain ini. Kira-kira siapa lagi yang akan dikurangi oleh Bojan Hodak sesuai dengan aturan dari manajemen Persib Bandung yang terbaru. Nah ini menarik lah pokoknya ya, kita lihat saja musim ini. Yang mudah-mudahan seluruh pemain ini tidak terganggu dengan kebijakan dari manajemen Persib Bandung. Justru mereka menjadi penyemangat saja, tunjukkan yang terbaik dan tunjukkan ya bahwa ya mereka masih pantas di Persib Bandung musim depan gitu ya. Jadi untuk Pak Glenn Sugita sendiri mengatakan ya kita tidak mungkin mengganti semua pemain yang berkontribusi walaupun dia di atas 30 tahun, tapi setidaknya ya harus ada penggantian gitu ya sampai dengan 3-5 tahun mendatang. Itu sudah rata-rata pemain Persib sudah tidak ada lagi yang di atas 30 tahun begitu teman-teman. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.